UU JN ini disiapkan ya, teman-teman. Oke, next slide. Oke teman-teman, teman-teman udah harus tahu ya dasar hukum dari UUJN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Nah, ini adalah beberapa peraturan menteri hukum yang teman-teman harus pelajari nantinya. Tapi ada beberapa yang teman-teman harus tahu juga nanti setelah UKN, teman-teman itu ada war lokasi wilayah. Kategorinya yaitu daerah C untuk notaris baru ya. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025. Dan teman-teman juga harus tahu juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris. Dan ini adalah beberapa peraturan lain tentang pelaksana UUJN. Oke, next slide. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum. Diatur dalam pasal 2 UUJN. Menteri Hukum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Pasal 1 angka 14 UUJN. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, kalau nanti teman-teman sudah diangkat, itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tapi sekarang adalah Menteri Hukum ya, teman-teman. Dan diberhentikan juga oleh Menteri Hukum. Oke, itu adalah tugas Menteri Hukum. Oke, next slide. Nah, teman-teman juga harus tahu ya sedikit gambaran apa saja sih yang berubah UUJN dari tahun 2014 menjadi UUJN Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Maaf teman-teman, apa saja perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014. Nah, yang pertama itu adalah penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater secara perpanjang, serta waktu yang menjalani magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang, penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan atau peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, penguatan dan penegasan organisasi notaris, penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik, penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas. Oke, next slide. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah pengertian-pengertian di dalam UUJN. Teman-teman harus tandai ya, pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3. Karena ini pengertiannya sangat keluar ya teman-teman. Yang pertama, pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat sementara notaris, pasal 1 angka 2 UUJN, adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Pasal 1 angka 3 UUJN, notaris mengganti, adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai notaris. Pada UUJN sebelumnya ada yang disebut dengan notaris pengganti khusus, tetapi pada UUJN tahun 2014 notaris pengganti khusus telah dihapuskan ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, teman-teman, untuk pengangkatan notaris, ini sudah tadi kita bahas ya, notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum. Nah, diatur dalam pasal 2. Oke, next slide. Nah, ini sudah tidak relevan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti UKN aja karena kita sudah tidak ada pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris. Oke, next slide. Ini juga next slide. Nah, untuk syarat pengangkatan notaris diatur dalam pasal 3. Untuk syaratnya apa aja sih teman-teman? Ini teman-teman juga harus hafal pasal 3 karena teman-teman sebagai notaris, teman-teman harus tahu syarat untuk pengangkatan notaris. Sebentar ya teman-teman. Aja.
Teman-teman sebentar ya, masih ada soal ujian nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menunggu tadi ada ajan. Oke, selanjutnya pasal 3 kita ini adalah syarat pengangkatan notaris. Teman-teman harus tandai ya pasal 3 karena ini akan keluar. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa syarat menjadi notaris adalah warga negara Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit yaitu 27 tahun, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang S2, telah menjalani magang dengan nyata-nyata yaitu minimal 24 bulan berturut-turut di kantor notaris, tidak berstatus sebagai warga negara, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, avokat, atau tidak memangun jabatan lain yang menurut undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatannya dari notaris. Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yaitu 5 tahun atau lebih-lebih. Dan dalam pasal 14 UU ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 18, pasal 9, teman-teman harus pelajari juga ya nanti pasal-pasalnya ini ya, ada pasal 14 juga ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara, tapi yang teman-teman harus kuasai dan hafal itu adalah pasal 3. Oke, next slide. Oke, ini sama. Oke, next slide. Oke, ini pasal 4 ya. Nanti teman-teman setelah UKM, teman-teman ada war wilayah, teman-teman harus mengambil sumpah jabatan notaris. Nah, untuk sumpah jabatan notaris ini diatur dalam pasal 4 UU JN ya, teman-teman. Jadi, pengucapan sumpah jabatan notaris dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sejak SK teman-teman keluar ya. Ini sumpahnya nanti teman-teman akan dilakukan setelah teman-teman sudah mendapat SK. Untuk UKM ini, kalau untuk isi dari sumpahnya ini tidak keluar ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa pelajari aja pasal 4. Oke, next slide. Nah, ini teman-teman harus banget hafal pasal 7. Karena teman-teman nanti ini bakal ditanya dalam wawancara ataupun dalam esainya. Nanti dalam bentuk, misalnya nih teman-teman, dalam waktu berapa lama sejak terhitung sudah diambil sumpah, teman-teman wajib untuk mengapain saja dan harus melakukan apa saja. Yang pertama itu adalah teman-teman wajib menjalankan jabatan dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah, dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, serta terancap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat notaris diangkat. Ini pasal 7 teman-teman harus hafal ya. Oke, next slide. Oke, teman-teman, ini adalah alur pengangkatan notaris saat ini. Teman-teman akan melakukan UKEN. Nah, teman-teman nanti akan di tahap lulus UKEN ini dan mendapatkan sertifikat lulus UKEN. Nah, selanjutnya setelah UKEN, teman-teman harus melakukan pengangkatan notaris. Dan ini adalah beberapa gambaran biaya ya, teman-teman, untuk proses akses pengangkatan notaris. Dan selanjutnya dilantik dan disumpah. Oke, ini adalah PNBP-nya ya, gambaran teman-teman nanti ke depannya kalau udah lulus UKM, teman-teman mau ngapain aja dan siapin dana sebagai berikut. Oke, next slide.
Oke, ini adalah pemberhentian. Nah, kita akan mengetahui bahwa notaris itu diberhentikan dalam kategori apa saja. Next slide, selanjutnya. Oke, notaris diberhentikan dari jabatannya. Ada tiga, yaitu diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara. Diberhentikan dengan hormat. Nah, teman-teman harus hafal ini dan harus tahu bedanya ya, teman-teman. Diberhentikan dengan hormat diatur dalam pasal 8 UU JN ya. Diberhentikan dengan hormat. Apa saja ya isinya? Yaitu meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, dan tidak memperpanjang masa jabatannya. Karena sekarang adalah masa jabatan notaris adalah 70 tahun ya teman-teman. Permintaan sendiri tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, avokat, atau memanggut jabatan lain yang menurut undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan notaris. Nah, diberhentikan dengan tidak hormat. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat diatur dalam pasal 12. Nah, itu apa saja ya teman-teman? Nah, diberhentikan dengan tidak hormat, notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Apabila dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan martabat jabatan notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris. Ini pasal 12. Dan yang terakhir adalah diberhentikan sementara diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU JN. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Dan yang terakhir, sedang menjalani masa penahanan. Oke, next slide. Nah, ini adalah beberapa penjelasan ya, teman-teman diberhentikan dari sementara. Itu teman-teman harus menyerahkan protokol kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diberhentikan sementara lebih dari 3 bulan. Diatur dalam pasal 63 ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya pengertian protokol itu apa, dan teman-teman juga harus tahu protokol itu apa aja ya. Oke, next slide. Ini alasan pemberhentian ini adalah penjelasan sedikit ya teman-teman, tapi untuk penjelasan secara detail saat UKN ini tidak keluar ya. Tapi teman-teman harus tahu bedakannya tadi ya, diberhentikan dalam 3 kategori, diatur dalam pasal apa saja. Oke, next slide. Nah, pemberhentian dengan hormat. Nah, ini teman-teman kita tadi udah pelajari ya, diberhentikan dengan tidak hormat itu diatur dalam pasal 8 ya. Teman-teman harus menguasai ya. Ini harus teman-teman baca ya. Oke, next slide. Ini juga adalah tentang detail-detailnya, tentang pemberhentian dengan hormatnya. Ini teman-teman bisa baca ya. Nah, untuk detail-detailnya, next slide. Ini juga detail-detailnya untuk alasan pemberhentian dengan hormat. Teman-teman bisa baca, next slide. Ini juga detail-detailnya ya. Ini teman-teman bisa baca, next slide. Oke, ini adalah perpanjangan masa jabatan notaris. Teman-teman harus tahu ya, bahwa menteri dapat memperpanjang jabatan notaris sampai dengan umur 70 tahun ya teman-teman sekarang dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan masa jabatan notaris diajukan dalam waktu yaitu paling sedikit 180 hari atau paling lama 60 hari sebelum notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 tahun. Permohonan disertai dokumen pendukung yang terdiri dari asli surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara keseluruhan dari dokter rumah sakit, asli surat keterangan sehat rohani dari dokter jiwa atau psikiater rumah sakit, asli rekomendasi MPD, MPW, dan MPP, asli rekomendasi dari Pemda, Pengwil, dan PP ini, asli surat penunjukan MPD kepada notaris menerima protokol dan membayar PNBP-nya perpanjangan masa jabatan notaris yaitu kategori A 100 juta, kategori B yaitu 15 juta, dan kategori C yaitu 7.500.000. Next slide. Oke, teman-teman, ini pasal yang harus teman-teman hafal, yaitu pasal 15. Nah, pasal 15, apa sih kewenangan notaris? Ada teman-teman?
Oke, mohon maaf ya teman-teman karena rumah saya di sebelah masjid. Oke, selanjutnya adalah pasal 15. Pasal 15 teman-teman harus kuasai ya kalau bisa lebih dari 5 kewenangan notaris yang saudara ketahui. Nah, ini diatur dalam pasal 15 UU JN. Nah, teman-teman harus tahu notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menerima gros, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang pertama, ini adalah kewenangan khusus ya untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan, dan membuat akta risalah lelang. Antara lain kewenangan mensertifikatkan transaksi melakukan secara elektronik yaitu cyber notary, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Oke, next slide. Nah, teman-teman harus tahu ya, legalisasi dan war making nanti bakal keluar ya. Kalau saya kemarin UK 2025 Oktober itu adalah pengertian tentang legalisasi dan nanti teman-teman menuliskan contoh pembuatan legalisasi. Jadi teman-teman kalau bisa, teman-teman kuasai legalisasi yang diatur dalam 15 juga, ayat 2. Legalisasi adalah suatu kewenangan khusus yang diberikan oleh UUJN kepada notaris adalah untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 2. Nah, legalisasi merupakan suatu tindakan dari notaris atas permintaan para penghadap yang namanya disebutkan dalam akta di bawah tangan mengenai dokumen atau surat yang dibuat di bawah tangan yang kemudian dokumen atau surat tersebut dibawa oleh notaris. Oke, tersebut dibawa ke hadapan notaris. Lalu setelah dokumen atau surat dibacakan dan notaris di hadapan para pihak, kemudian para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris dan selanjutnya notaris mendaftarkan dalam buku khusus. Dalam legalisasi, tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Jadi, dalam legalisasi, notaris wajib bertanggung jawab atas kebenaran para penghadap yang datang ke hadapan notaris dengan membubuhkan tanda tangan di hadapan notaris. Oke, next slide. Ini adalah contoh legalisasi. Teman-teman kan udah magangnya 2 tahun di kantor notaris. Teman-teman kalau bisa contohnya ini teman-teman hafal. Karena nanti akan ada soal mengenai legalisasi atau war making nanti ya. Jadi kita nggak tahu nanti yang keluar legalisasi atau war making. Contohnya teman-teman harus kuasai dalam bentuk pembuatannya ini ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah war making. Notaris memiliki kewenangan khusus lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2, yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Pada bagiannya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa war making dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu verkaling funds versum dan legalisasi. Pasal 15 ayat 2 UU JN mengatur tentang kewenangan notaris untuk melakukan war making dalam bentuk Verkaling van Vessum yang dalam praktek sehari-hari dikenal dengan istilah war making. Beberapa perbedaan hal dengan legalisasi yang penandatangannya surat atau dokumen dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris. Pada war making ini, penghadap datang kepada notaris dengan membawa surat atau dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya. Sehingga dalam hal ini notaris hanya membukukan surat atau dokumen tersebut dengan mendaftar dalam buku khusus untuk keperluan war making. Selain itu, yang membedakan adalah tentang kepastian tanggal penandatanganannya. Pada surat atau dokumen yang di war making, pada umumnya telah ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebelum tanggal pendaftaran oleh notaris. Pada war making, notaris dihadapan dengan akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani sebelumnya. Sehingga notaris bertugas untuk memastikan bahwa akta tersebut benar-benar ada dan kemudian mencatatkan dalam buku khusus. Pencatatan ini tidak berubah kedudukannya menjadi akta otentik, melainkan tetap berlaku sebagai akta di bawah tangan. Oke, next slide.
Ini adalah contoh war making ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa, kalau bisa teman-teman hafal contoh pembuatan war making ini. Nanti di ujian tertulis itu esai ya katanya ya. Kalau saya waktu itu PG ya 15 sampai 20 terus esai. Esainya itu ada 5 tapi beranak, tapi katanya nanti UKN yang Maret ini adalah teman-teman esai semua. Jadi kalau bisa nanti contoh pembuatan war making atau legalisasi teman-teman hafal dan pelajari. Oke, next slide. Nah, notaris yang melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf I, UU JN dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, next slide. Nah, ini adalah pasal yang teman-teman harus hafal kalau bisa lebih dari 5, yaitu pasal 17 mengenai larangan notaris. Karena larangan ini bakal keluar. Teman-teman kalau bisa hafal lebih dari 5 ya teman-teman, karena nanti saat wawancara teman-teman akan ditanya apa saja larangan notaris dan diatur dalam pasal berapa. Nah, yang pertama adalah menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai avokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris, menjadi notaris mengganti, dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan martabat jabatan notaris. Notaris yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, next slide. Nah, teman-teman harus tahu ya, pasal 18 dan pasal 19 pasti keluar. Nah, untuk di soal esai, contohnya, apakah notaris bisa membuka kantor cabang? Itu tidak bisa ya, teman-teman. Dan teman-teman harus banget hafal pasal 18 dan 19 UUJN. Pasal 18, tempat kedudukan notaris di daerah, kabupaten atau kota. Sedangkan wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai larangan tempat kedudukan yang berbeda dengan tempat kedudukan sebagai PPAT dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, peringatan sementara, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, next slide. Nah, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Apa sih artinya ini? Nah, dalam pasal 20 UU JN, bahwa kita sebagai notaris bisa membuka kantor dengan lebih dari satu rekanan notaris. Ini teman-teman harus pelajari, tapi ada syaratnya. Harus membuat persekutuan persikatan perdata yang diatur oleh para notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.AH02.12 tahun 2010 tentang syarat menjalankan notaris dalam bentuk persikatan perdata. Persikatan perdata notaris adalah perjanjian kerjasama para notaris dalam bentuk menjalankan jabatan masing-masing sebagai notaris, dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama notaris. Notaris yang menjalankan jabatan dalam persikatan ini disebut dengan teman serikat notaris. Dalam persikatan didirikan lebih dari 2 orang. Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta notaris. Dalam bahasa Indonesia, nama persikatan harus didahului dengan frasa perserikatan perdata notaris. Oke, next slide. Nah, Menteri berwenang untuk menentukan formasi jabatan notaris pada daerah, kabupaten, atau kota dengan mempertimbangkan usulan dari organisasi, diatur dalam pasal 21. Ketentuan mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah.
Formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan kegiatan dunia usahanya, jumlah penduduknya, atau rata-rata jumlah akta yang dibuat atau oleh dan atau di hadapan notaris setiap bulan. Kategori daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris kabupaten atau kota. Oke, next slide. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, kewajiban notaris yang pindah wilayah. Apa aja sih? Nah, ini diatur dalam pasal 52. Oke, dalam jangka waktu 60 hari, terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris yang bersangkutan, wajib untuk menjalankan jabatan dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah, dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta terancam atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bersangkutan di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat notaris diangkat. Kewajiban notaris yang pindah dalam suatu wilayah jabatan notaris dapat dalam jangka waktu 60 hari sejak SK tersebut sudah terbit, perpindahan wilayah jabatan wajib untuk menjalankan jabatan dengan nyata, menyampaikan alamat kantor, tanda tangan, paraf, dan serta tempel jabatan berwarna merah kepada menteri. Nah, ini tadi sudah diatur dalam pasal 52 ya, teman-teman ya. Tadi yang sudah kita baca. Oke, next slide. Oke, perpindahan notaris karena pemekaran kabupaten atau kota, pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan daerah kerja. Ini diatur dalam pasal 53 ya, teman-teman ya. Apabila terjadi pemekaran kabupaten atau kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan notaris, maka tempat kedudukan bersangkutan dalam keputusan pengangkatan notaris atau keputusan perpindahan notaris yang bersangkutan dapat diubah sesuai dengan permohonan notaris, wajib memberitahukan perubahan tempat kedudukan dalam waktu yaitu sejak 90 hari. Ini diatur dalam 53. Nah, pemekaran wilayah mengakibatkan perubahan wilayah kerja itu diatur dalam pasal 54. Apabila terjadi pemekaran, kabupaten atau kota mengakibatkan terjadinya perubahan wilayah kerja notaris, maka wilayah kerja yang bersangkutan dalam keputusan pengangkatan notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah kerja yang baru tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan. Oke, next slide. Oke, ini teman-teman harus tahu ya tentang cuti notaris. Cuti notaris itu diatur dalam pasal 50, maaf, pasal 25 UUJN. Nah, teman-teman harus tahu ya. Nah, cutinya itu kita bisa ambil kalau kita sudah menjalankan sebagai notaris yaitu dengan selama 2 tahun. Selama cuti, notaris wajib menuju notaris pengganti. Nah, hak cuti notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti yaitu paling lama 5 tahun, sudah termasuk perpanjangannya. Semasa jabatan notaris, jumlah waktu cuti yaitu keseluruhan yaitu 12 tahun ya teman-teman, diatur dalam pasal 26 UUJN. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu MPD, dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan. MPW dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. MPP dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang yang memberikan izin cuti tersebut. Tembusan permohonan cuti dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun disampaikan kepada MPP, disertai tembusan permohonan cuti dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun disampaikan kepada MPD dan MPW diatur dalam pasal 27 UU JN. Oke, next slide. Nah, dalam keadaan mendesak, suami atau istri dan keluarga saudara dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas, yaitu diatur dalam pasal 28. Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat. Nah, ini apa aja ya teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan cuti ya, ini diatur dalam pasal 29 UUJN, yaitu yang pertama adalah nama notaris, tanggal mulai dan berakhirnya cuti, nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti, yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tembusan surat keterangan izin cuti dari MPD disampaikan kepada Menteri MPP
dan MPW. Tembusan surat keterangan izin cuti dan MPW disampaikan kepada Menteri dan MPP. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada MPP, MPW, dan MPD diatur dalam pasal 29 UU JN. Menteri atau pejabat dan tujuh berwenang untuk mengeluarkan sertifikat cuti. Nanti teman-teman kalau udah jadi notaris, kalau teman-teman ingin mengajukan cuti, teman-teman akan mendapatkan sertifikat cuti. Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti. Data pengambilan cuti dicatat oleh majelis pengawas. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang dengan permohonan notaris yang bersangkutan. Nah, ini diatur dalam pasal 30 UU JN. Oke, next slide. Nah, permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh MPD dapat diajukan banding kepada MPW, sedangkan penolakan permohonan cuti oleh MPW dapat diajukan banding kepada MPP, diatur dalam pasal 31 UU JN. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah cuti itu berakhir. Serah terima protokol dibuat berita acara dan disampaikan kepada MPW. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai serah terima protokol tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam pasal 32 UU JN. Oke, next slide. Nah, cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Notaris diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada MPP. Cuti bagi notaris yang diangkat menjadi pejabat negara berlaku selama notaris memangut jabatan sebagai pejabat negara. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh MPP dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan sebagai pejabat negara ditetapkan. Oke, next slide. Notaris pengganti, teman-teman harus tahu ya, pasal 1 angka 3, notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah, ini diatur dalam pasal 33 ayat 2 UU JN, yaitu dengan syarat warga negara Indonesia berijazah sarjana hukum telah bekerja sebagai karyawan notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Ketentuan yang berlaku bagi notaris pengganti, sumpah jabatan, kewenangan mengenai kewajiban, larangan berlaku juga bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Oke, next slide. Nah, pejabat sementara notaris ini teman-teman juga harus tahu ya. Pejabat sementara notaris diatur dalam pasal 1 angka 2 UU JN. Pejabat sementara notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Apabila notaris meninggal dunia, suami atau istri atau keturunan sedara dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Pemberitahuan disampaikan dalam waktu 7 hari kerja apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. Tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris dalam membuat akta atas nama sendiri dan mempunyai protokol notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan notaris paling sedikit yaitu 2 tahun, dan ketentuan yang berlaku bagi notaris mengenai sumpah jabatan, kewenangan, kewajiban, larangan, berlaku pula untuk notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. Oke, next slide.
Nah, teman-teman juga harus tahu ya, honor notaris. Notaris berhak menerima honor atas jasa yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, yang besarnya didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis. Nah, nilai ekonomis ini apa sih dan nilai sosiologis ini apa? Di setiap akta yang dibuat, yaitu nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut. Sampai dengan 100 juta rupiah atau ekuivalen gram emas ketika itu. Honor yang diterima paling besar yaitu 2,5%. Di atas 100 juta sampai dengan 1 miliar rupiah, honor yang diterima paling besar yaitu 1,5%. Yang C, oke. Yang C, di atas 1 miliar rupiah, honor yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak dari objek yang dibuatnya, tetapi tidak melebihi 1% nilai sosiologis. Nah, ini adalah nilai sosiologis. Nilai sosiologis itu ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honor yang ditetapkan paling besar yaitu 5 juta rupiah diatur dalam pasal 36 UU JN mengenai honor notaris. Nah, teman-teman juga harus tahu ya tentang honor notaris tadi. Oke, next slide. Nah, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Ya, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, yaitu legalisir. Nah, teman-teman ini udah tahu ya legalisir. Nah, selama magang, teman-teman pasti udah tahu ya ngecap-ngecap legalisir. Oke, next slide. Nah, teman-teman, nanti ini adalah tentang akta notaris. Teman-teman pasti bertanya-tanya, untuk UKEN ini apakah ada membuat akta? Pengalaman saya mengikuti UKEN Oktober 2025 tidak membuat akta ya, teman-teman. Tetapi pada CAT sebelumnya, ujian sebelum UKEN Oktober 2025 itu adalah CAT. Itu senior-senior saya adalah membuat akta notaris. Tapi pengalaman saya UKEN Oktober tahun lalu tidak membuat akta ya teman-teman. Nah, ini adalah penjelasan mengenai akta notaris. Teman-teman harus tahu ya tentang akta notaris karena nanti teman-teman setelah UKEN, teman-teman sudah menjadi notaris dan teman-teman harus tahu awal akta, badan akta, dan akhir akta. Ini adalah gambaran penjelasannya ya teman-teman diatur dalam pasal 38 UU JN. Oke, next slide. Nah, akta itu dibagi menjadi dua, yaitu akta partis dan akta relas. Akta partis atau akta pihak, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris, akta pihak yang merupakan akta yang berisi mengenai apa yang terjadi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak kepada notaris dalam artian mereka menetapkan dan menceritakan kepada notaris, agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris dalam suatu akta notaris. Para pihak menandatangani akta tersebut. Contohnya adalah akta pendirian PT. Nah, akta relas. Akta relas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris, akta yang dibuat atas dasar suatu peristiwa atau fakta yang dilihat dan disaksikan oleh notaris, dikenal sebagai akta yang dibuat oleh notaris. Pada akta relas, membuat akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta hukum yang terjadi, menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama para pihak, membuat keterangan alasan mengapa para pihak tidak menandatangani akta. Ini contohnya adalah berita acara ya, teman-teman ya. Bar atau dalam RUPS, contoh akta relas. Oke, next slide. Nah, awal akta nih teman-teman harus tahu ya, awal akta itu terdiri dari judul, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, dan tempat kedudukan notaris. Oke, next slide. Ini adalah contoh awal akta untuk sebagai notaris pengganti. Nah, di sini bedanya di bagian nama lengkap dan tempat kedudukan notaris pengganti, nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya, diatur dalam pasal 38. Untuk cuti 6 bulan sampai dengan 1 tahun, SK notaris mengganti dikeluarkan oleh MPW. Untuk cuti di atas 1 tahun, SK notaris mengganti dikeluarkan oleh MPP. Oke, next slide.
Ini adalah contoh awal akta pejabat sementara notaris. Nah, ini adalah contohnya, teman-teman harus lihat. Nah, untuk bedanya itu, untuk di bagian nama lengkap dan tempat kedudukan notaris mengganti, nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta jabatan yang mengangkatnya diatur dalam pasal 38 ayat 5 UU JN. Oke, next slide. Nah, ini badan akta ya teman-teman, diatur dalam pasal 38 ayat 3 UU JN yang memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para pihak atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap tempat kedudukan, tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal, dan tiap-tiap sanksi pengenal. Secara umum sebagai badan akta terdiri dari komparisi, premis, isi, dan entitas dari penghadap. Oke. Next slide, komparisi. Nah, komparisi berasal dari kata Prancis yaitu comparison, yang berarti tindakan menghadap dalam hukum. Di hadapan pejabat umum, kata komparisi selanjutnya mengalami perluasan makna dan tidak sebatas menghadap saja, tetapi menyangkut pula kecakapan bertindak. Nah, wewenang dan tidaknya dalam melakukan tindakan hukum mengenai apa yang dinyatakan dalam akta. Komparisi dalam akta notaris memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para pihak atau orang yang mereka wakili. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap, dasar dan wewenang bertindak menghadap atau pihak tersebut. Pola komparisi. 1. Yaitu penghadap bertindak untuk diri sendiri. 2. Penghadap bertindak selaku kuasa. 3. Penghadap bertindak selaku wakil. 4. Penghadap bertindak dalam hal khusus, bertindak dalam hal tertentu yang memerlukan bantuan orang atau pihak lain. Oke, next slide. Nah, ini premis. Premis akta merupakan suatu keterangan atau pernyataan pendahuluan dari para pihak yang merupakan dasar atau alasan yang melatar belakangnya dibuatnya suatu akta premis. Akta yang diletakkan sebelum masuk dalam suatu kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang selanjutnya diletakkan pada bagian isi akta. Premis adalah latar belakang atau alasan dibuat suatu akta. Premis merupakan penjelasan resmi dari notaris terhadap suatu akta, kenapa akta tersebut dibuat. Premis merupakan kesimpulan dari notaris terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris, sehingga para pihak membuat akta yang bersangkutan. Premis tidak harus ada pada setiap akta, akan tetapi akta yang baik memuat premis di dalam, sehingga lebih gampang untuk dipahami. Nih, contoh premis. Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan. Oke, next slide. Isi akta merupakan bagian dari akta yang berisi keinginan atau kehendak dari para pihak. Isi akta, klausula definisi bagian ini berisi ketentuan umum atau pengertian umum dari keseluruhan substansi akta yang berisi antara lain definisi dan batas-batas mengenai istilah atau dimaksud dengan tindakan hukum tertentu dan atau dalam hal akta. Klausula transaksi. Bagian ini berisi uraian atau rincian objek yang diperjanjikan, kesepakatan para pihak, cara pembayaran, dan cara penyerahan dana lain. Klausula spesifik. Bagian ini berisi ketentuan khusus sesuai dengan sifat kekhususan dari akta. Misalnya pada perjanjian sewa menyewa diuraikan mengenai penggunaan objek yang disewa, pemeliharaan, hal yang tidak boleh dilakukan, formager, dan lain-lain. Klausula ketentuan umum. Bagian ini merupakan klausula yang umum dan ada pada setiap akta, seperti domisili hukum, tata cara penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pengalihan perjanjian, dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, teman-teman yang juga harus tahu ya, akhir akta dan penutup akta. Demikian akta ini dibuat sebagai minuta yang dilangsungkan dengan ini nih. Oke, ini ada contohnya. Oke, next slide. Ini adalah contoh akta dibacakan sendiri oleh penghadap. Ini diatur dalam pasal 16 ayat 7 ya. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf M tidak wajib dilakukan jika penghadap mengendangi agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, memahami isi aktanya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7
dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas. Ini adalah contoh dari akhir akta. Demikian akta ini ya, teman-teman. Kalau misalnya akta dibacakan sendiri oleh penghadap. Oke, next slide. Akta notaris ditulis dengan jelas dalam hubungan satu sama yang lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan celah kosong dalam akta digaris dengan jelas. Sebelum akta ditandatangani, kecuali akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan garis adalah menyatakan bahwa ruang atau celah kosong dalam akta tidak digunakan lagi. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlah sesuatu yang disebut dengan akta. Penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahulukan dengan angka. Ketentuan menggaris akta pada ruang dan celah kosong sebelum akta ditandatangani tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa. Oke, next slide. Nah, penghadap. Teman-teman harus tahu ya nanti sebagai notaris, ini adalah prinsip mengenai penghadap dalam pembuatan akta oleh notaris. Harus memenuhi syarat. Ya, yang pertama adalah paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah. Cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada dua orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 tahun dan telah menikah dengan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua orang penghadap lainnya. Pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta diatur dalam pasal 39 tentang penghadap. Prinsip mengenai penghadap oleh notaris dikenal secara pribadi, dikenal berdasarkan tanda pengenal tertulis yang diperlihatkan kepada notaris, dan yang terakhir dikenal karena diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal atau dikenalkan oleh dua orang penghadap lainnya dikenalkan oleh notaris. Oke, next slide. Nah, ini adalah saksi. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit yaitu dua orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. Cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa dan menggunakan dalam akta, dapat mengumpulkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau pihak. Nah, teman-teman harus tahu ya, nanti teman-teman kalau udah buka kantor, nah teman-teman kan minimal dua orang saksi ya. Ini teman-teman harus tahu ya yang ini benar-benar teman-teman harus tahu karena banyak banget teman-teman nih di notaris juga katanya kalau misalnya nanti mau buka kantor, sanksinya terserah siapa aja. Ini ada syarat-syaratnya ya teman-teman. Sanksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya teman-teman ya. Diatur dalam pasal 40 UU JN. Nah, oke, next slide. Bahasa akta. Bahasa akta itu adalah menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa yang baku. Apabila penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Jika para penghadap mengendaki akta dapat dibuat dalam bahasa asing, apabila akta dibuat dalam bahasa asing, notaris wajib menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan akta tersebut, diterjemahkan atau dijelaskan oleh seseorang penerjemah resmi. Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain adalah yang sudah mendapatkan sumpah dan mendapatkan sertifikasi. Oke, teman-teman, ini teman-teman juga harus tahu ya, untuk penerjemah sumpah itu diatur dalam pasal 43. Oke, next slide. Ini slide-nya banyak ya teman-teman, sampai 100. Oke, penandatanganan akta. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasan dan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Akta yang dibuat dalam bahasa asing dan menggunakan penerjemah ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan.
Penerjemah atau penjelas dan penertangan menyatakan secara tegas pada akhir akta. Pelanggaran terhadap tata cara penandatanganan akta mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti rugi biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Ini diatur dalam pasal 44 UU JN. Oke, next slide. Nah, pembacaan akta pada bagian tertentu. Jika penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya. Apabila bagian tertentu tersebut diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf atau tanda tangan pada bagian tersebut. Pembacaan penerjemah penjelasan dan penandatanganan dinyatakan tegas pada akhir akta, diatur dalam pasal 45 ya teman-teman. Oke, lanjut. Penolakan penandatangan akta berita acara. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang menolak membubuhkan tanda tangannya atau tidak hadir pada penutup akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akta. Dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik. Adanya penolakan penandatangan harus dinyatakan dalam akta dengan menggunakan alasan yang lebih jelas, yaitu diatur dalam pasal 46 UU JN. Oke, next slide. Pelekatan surat dalam minuta, surat kuasa, otentik, atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib diletakkan pada minuta akta. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta diuraikan dalam akta. Ketentuan pelekatan surat pada minuta akta tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama dalam hal tersebut dinyatakan dalam akta. Ini adalah diatur dalam 47, pelekatan surat dalam minuta akta. Oke, next slide. Nah, ini adalah renvoy. Teman-teman harus tahu ya, renvoy itu apa, contoh renvoy, penulisan. Nah, ini diatur dalam pasal 48. Isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisihkan, dihapus, atau ditulis tindih. Perubahan isi akta dapat diganti, ditambah, dicoret, dan disisihkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut difarat dan diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, sanksi, dan notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi akta mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Nah, ini renvoy diatur dalam pasal 48. Teman-teman harus tahu renvoy itu apa. Untuk penulisannya bagaimana ya? Karena renvoy keluar ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Apabila suatu perbuatan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menuju bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Pelanggaran terhadap ketentuan penunjukan bagian yang mengalami perubahan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Diatur dalam pasal 49. Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum dalam semula. Jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesah lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta. Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidaknya perubahan atau pencoretan. Tidak terpenuhinya ketentuan mengenai pencoretan akta mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian diatur dalam pasal 50 UU JN. Oke, next slide.
Nah, ini contoh renvoy ya teman-teman. Teman-teman harus tahu contoh renvoy. Nah, ini contohnya teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa hafal ya. Nanti bakal ada keluar untuk mengenai renvoy ya. Entah itu di soal esai ataupun wawancara teman-teman nanti mengenai renvoy. Ini contohnya. Oke, next slide. Nah, perbaikan kesalahan tulis, ketik, atau oleh notaris. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara, memberikan catatan tentang hal pada tersebut pada minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta. Berikut eh, nomor akta berita acara pembetulan. Salinan akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan pembetulan akta mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Diatur dalam pasal 51. Oke, next slide. Nah, ini adalah larangan pembuatan akta bagi notaris. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan ataupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila orang tersebut di atas kecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum. Sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris. Persewaan umum atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan. Akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak atau keuntungan bagi notaris, istri, atau suami notaris, saksi, istri, atau suami saksi, atau orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa membatas derajat, maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga, diatur dalam pasal 53 UU JR. Oke, oke, next slide. Nah, gross akta, salinan akta, kutipan akta. Gross akta adalah salah satu salinan akta yang pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan diatur dalam pasal 1 angka 11 UUJN. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta. Dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa. Demikian frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, diatur dalam pasal 1 angka 9 UUJN. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan, diatur dalam pasal 1 angka 10. Notaris hanya dapat memberikan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau dan memberitahukan isi akta, gross akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris yang melanggar ketentuan dalam memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, gross akta, salinan atau kutipan akta dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam pasal 54 UU JR. Oke, next slide. Nah, notaris yang mengeluarkan gross akta mempunyai catatan pada minuta akta mengenai penerima gross akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris.
Oke, ini tentang gross akta ya teman-teman bisa baca ya. Tadi kita sudah baca ada frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan diatur dalam pasal 55 UU JN. Oke, next slide. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, protokol notaris. Protokol notaris diatur dalam pasal 1 angka 3. Pengertiannya apa sih? Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang mempunyai arsip yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol notaris terdiri dari minuta akta, buku daftar akta atau reporatorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klaper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman harus hafal, teman-teman juga harus tahu protokol itu apa, protokol notaris itu apa, nanti ini bakal keluar ya teman-teman ya. Oke, next slide. Oke, daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Nah, notaris memuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN. Dalam daftar akta, notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh dan di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulan, tanggal, dan sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa oleh orang lain. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk original yang dibuat dalam dua atau lebih pada saat yang sama. Dicatat dalam daftar dengan satu nomor, setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit, diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah. Pada halaman sebelumnya, halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan tanpa celah-celah kosong masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta. Dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, surat, sifat surat, dan nama semua yang bertindak baik untuk dirinya maupun untuk kuasa orang lain. Oke, diatur dalam pasal 58 UU JM. Oke, next slide. Nah, tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat. Teman-teman harus tahu ya, kita sebagai notaris memiliki tanggung jawab seumur hidup. Mau dari ini diatur dalam pasal 65 UU JN. Notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol lain. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan pengambilan fotokopi minuta atau pemanggilan notaris. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Dan yang B, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada pada penyimpanan notaris. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat di bawah dibuat berita acara penyerahan Majelis Kehormatan Notaris dalam jangka waktu 30 hari kerja dihitung sejak diterimanya surat penerimaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Nah, ini teman-teman harus pelajari pasal 66 ini ya, teman-teman. 66 UU JN ini, teman-teman harus tahu ya. Untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris, pasal 66 UU JN, teman-teman pelajari, teman-teman hafal. Oke, next slide. Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menjalankan notaris, Majelis Kehormatan Notaris. Apa sih
sebenarnya mereka ini tugas dan wewenangnya. Majelis Kehormatan Notaris yaitu dalam menjalankan pembinaan. Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam pasal 66A UUJN. Nah, teman-teman juga pada pasal 66A, teman-teman harus hafal, teman-teman kuasai ya teman-teman ya. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan atau proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Nah, ini teman-teman harus pelajari dalam pasal 66A, nanti bakal keluar ya teman-teman. Tugas dan fungsi syarat tata cara pengangkatan pemberhentian struktur organisasi tata cara kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang tugas, fungsi, syarat, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Oke, next slide. Nah, teman-teman udah tahu ya, tadi kita udah bahas tentang pasal 16 ini, kewajiban notaris. Nah, teman-teman harus bisa hafal tentang wajibnya notaris, kalau bisa lebih dari 5 ya teman-teman ya, untuk apa aja sih kewajiban notaris ini. Nah, kewajiban notaris diatur dalam pasal 16. Yang pertama itu adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dalam bentuk perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksud untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Sehingga apabila ada pemalsuan dan penyalahgunaan gros salinan atau kutipan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya. Kewajiban menyimpan menutup akta tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta in original. Akta in original meliputi akta pembayaran uang sewa-menyewa, bunga dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan, akta lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Oke, next slide. Nah, ini pasal 16 lainnya yang harus teman-teman hafal dan kuasai. Notaris berkewajiban untuk meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Mengeluarkan gros salinan akta, kutipan akta berdasarkan minuta akta. Gros yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah gros pertama, sedangkan berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Oke, next slide. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman akta, tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengirim. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban notaris telah dilaksanakan. Dan selanjutnya, membuat cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia pada ruang dan melingkari ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Oke, ini teman-teman juga harus tahu ya bentuk dan ukuran cap itu sebagaimana ini ya. Teman-teman nanti kalau dijadi notaris, teman-teman harus tahu juga ukuran cap stempel yang telah diatur dalam ketentuan ini. Oke, next slide. Ini membacakan akta di hadapan para pihak. Ini yang merupakan kewajiban sebagai notaris ya, pasal 16 ayat 1 huruf M. Terus pasal 16 ayat 1 huruf N menerima magang calon notaris. Menerima magang calon notaris berarti memsiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Notaris yang melanggar kewajiban menerima calon magang notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis. Oke, next slide. Nah, ini adalah formasi jabatan notaris. Menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah, kabupaten, atau kota dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris. Ketentuan mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 tentang formasi jabatan notaris dengan penentuan kategori daerah. Ini adalah berdasarkan formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh daerah atau di hadapan notaris setiap bulannya ya teman-teman. Ini sudah kita pelajari ya teman-teman. Nanti untuk luar wilayah teman-teman mengambil daerah C yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025 ini ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini adalah beberapa
Kategori daerah A, B, dan C. Nih teman-teman nanti kalau udah UKEN, teman-teman mempersiapkan diri untuk war wilayah. Kalau bisa memiliki 5 wilayah utama untuk lokasi teman-teman buka kantor notaris. Yang pertama sampai kelima, kalau misalnya yang pertama penuh, teman-teman bisa pilih kategori C yang dengan pilihan yang kedua. Oke, next slide. Perpindahan notaris. Nah, ini kalau misalnya notaris dapat mengajukan pindah wilayah jabatan notaris secara tertulis kepada Menteri. Syarat pindah jabatan adalah setelah 3 tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten yang tentukan tempat kedudukan notaris. Tidak termasuk cuti dan telah dijalankan notaris bersangkutan permohonan pindah jabatan notaris diajukan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman udah jadi notaris, teman-teman bisa mengajukan pindah ya setelah 3 tahun. Ini penjelasannya teman-teman bisa pelajari nanti setelah teman-teman juga pada saat menjadi notaris. Oke, kalau UKEN ini perpindahan notaris tidak keluar ya teman-teman. Oke, next slide. Ini adalah untuk perpindahan juga ya, dibedakan menjadi secara berjenjang dari kategori daerah C atau misalnya kategori daerah, misalnya teman-teman mau ke daerah C ke kategori daerah A. Ini ada biaya-biayanya ya teman-teman ya. Permohonan akses perpindahan notaris yaitu 200 juta, pengangkatan notaris perpindahan perpindahan. Dan untuk kategori A itu adalah 100 juta, kategori B itu adalah 50 juta. Untuk kategori C itu 25 juta. Daerah kategori untuk C ke A itu 150 juta. Pelantikan dan penjumlahan notaris perpindahan yaitu 2.500.000. Ini adalah biaya-biayanya ya, untuk perpindahan itu banyak juga biaya yang harus dipersiapkan ya teman-teman ya. Oke, next slide. Ini adalah pengawasan dan pembinaan notaris. Nah, pengawasan dan pembinaan notaris itu adalah Majelis Pengawas Notaris, itu dalam UUJN, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Nah, ini pengawas notaris dan pembinaan notaris. Pengawas atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk majelis pengawas. Diatur dalam pasal 67. Nih, teman-teman juga harus hafal ya, pasal 67 ya mengenai pengawasan pembinaan notaris. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas pada kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum, atau hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Ya, ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum ya teman-teman ya. Oke, next slide. Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur notaris, ahli atau akademisi dan pemerintah jika pada suatu kabupaten atau kota jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah. Dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa kabupaten atau kota. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 tahun. Dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah. Diatur dalam pasal 69. Nih teman-teman harus tahu ya pengertian Majelis Pengawas Daerah. Oke, next slide. Nah, ini adalah lapor pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Nanti kalau misalnya teman-teman udah jadi notaris, ini adalah laporan, arbitrasi laporan, rapat gelar perkara, pembentukan majelis pemeriksaan, rapat gelar perkara. Ini nanti teman-teman pelajari apabila teman-teman sudah menjadi notaris. Untuk sekedar UKN ini teman-teman harus tahu untuk pengertian MPD, MPW, MPP terdiri dari apa aja, tugas dan wewenangnya aja ya teman-teman. Oke, next slide. Nih, oke, next slide juga. Nah, oke, pengangkatan Majelis Pengawas Notaris. Sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Majelis Pengawas Notaris, setiap anggota Majelis Pengawas Notaris harus dilatih dan mengambil sumpah jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, ini adalah isi dari sumpahnya itu ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Majelis Kehormatan Notaris yaitu satu,
berwarga negara di Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah sarjana hukum, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, tidak pernah dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, berpengalaman di bidang hukum paling singkat yaitu 3 tahun. Majelis calon anggota MKNW yang berasal dari unsur ahli atau akademisi tidak berprofesi sebagai avokat atau penasihat hukum. Oke, ini adalah syarat untuk diangkat menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Oke, next slide. Ini adalah pemberhentian Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat apabila meninggal dunia telah berakhir masa jabatannya atas permintaan sendiri pindah wilayah kerja. Pemberhentian dengan tidak hormat tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu karena kehilangan keluarga negara Indonesia diangkat menjadi pejabat negara tidak menghadiri rapat atau sidang Majelis Kehormatan sebanyak 3 kali berturut-turut atau dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu dalam masa jabatannya. Pemberhentian dengan tidak hormat dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus selama 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Kehormatan Notaris, melakukan pelanggaran berat, dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ancaman pidana penjara yaitu 5 tahun atau lebih, telah melanggar sumpah jabatan dari usul Majelis Kehormatan Notaris. Oke, next slide. Nah, ini adalah alur pemeriksaan notaris oleh MPW ya, teman-teman ya. Ini nanti kalau teman-teman udah jadi notaris. Oke, next slide. Alur pemeriksaan notaris oleh MKNW. Oke, ini juga teman-teman nanti pelajari kalau teman-teman udah jadi notaris ya. Oke, next slide. Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya, Majelis Kehormatan Notaris Pusat atau MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Anggota Majelis Kehormatan Pusat terdiri dari 2 orang unsur pemerintah diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, 3 orang organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris, dan 2 orang unsur akademi yang diusul oleh Fakultas Hukum yang mempunyai program Magister Kenotariatan atau ahli yang diusulkan oleh instansi pemerintah di bidang hukum itu. Oke, ini adalah wewenangnya dan ini syarat untuk beberapa anggota untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat ya teman-teman. Oke, next slide. Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap notaris yang diatur dalam pasal 1 angka 6. Ini teman-teman harus hafal ya pengertiannya ya. Terdiri dari 9 orang, yaitu 3 orang pemerintah, habis itu organisasi notaris 3 orang, 3 orang ahli dan akademisi. Majelis pengawas notaris yaitu apabila suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah keanggotaan dalam majelis pengawasan diisi dari unsur instansi yang ditunjuk oleh menteri. Oke ya teman-teman, ini untuk susunan strukturnya. Oke, next slide. Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Pusat. Pengawas pusat dibentuk dan berkedudukan di ibu kota negara. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali ya teman-teman. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk, apa saja ya nih, penyelenggara sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi dan pemberhentian sementara, mengusulkan pemeriksaan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat atas penjatuhan sanksi dan banding atas penolakan cuti bersifat terbuka dan umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat ya teman-teman, diatur dalam pasal 78. Oke, next slide. Majelis Pengawas Wilayah. Ini teman-teman juga harus tahu bedanya apa. Majelis Pengawas
Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Masa jabatannya itu 3 tahun ya teman-teman ya. Diatur dalam pasal 72. Nah, ini Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menyelenggara sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah. Memanggil notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang terima. Memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan atau 1 tahun. Memeriksa dan memutuskan atas keputusan MPD dan menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor. Menerima sanksi baik peringatan lisan ataupun peringatan tertulis. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 bulan sampai juga 6 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, next slide. Majelis Kehormatan Pusat Wilayah. Nah, ini dia ya. Anggotanya yaitu 2 orang berasal dari unsur pemerintah yang meliputi kepala kantor wilayah, 1 orang dari lingkungan kantor wilayah yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah, 3 orang unsur organisasi notaris yang diusulkan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia, 2 orang unsur akademisi. Nah, teman-teman harus tahu ya tugas dan fungsinya itu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Melakukan ini adalah fungsinya untuk melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ini teman-teman harus tahu ya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tugas dan wewenangnya apa dan pengertiannya, dan tadi terdiri dari apa saja teman-teman hafal ya karena nanti keluar. Oke, next slide. Nah, ini kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administrasi. Nah, ini membutuhkan persetujuan rapat ya. Ini diatur dalam pasal 33 dan 34 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ini kewenangannya, kewenangan Majelis Pengawas Pusat. Nah, antara lain adalah menyelenggara sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam huruf A, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, mengusulkan pemberhentian saksi berupa pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat kepada menteri. Nah, ini membutuhkan persetujuan rapat. Oke, next slide. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk, nah ini sudah kita pelajari tadi ya, sebelumnya yang diatur dalam pasal 78 UU JN. Teman-teman harus pelajari ya, dari kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah. Nah, teman-teman harus tahu nanti kewenangan fungsi masing-masing dari Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat ya. Pengertiannya juga apa. Oke, next slide. Ini kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Nah, ini diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. Oke, next slide. Nah, organisasi notaris. Nah, teman-teman tahu ya bahwa organisasi notaris adalah INI dan merupakan satu-satunya organisasi notaris ya, teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini adalah UU JN dan Kode Etik. Nah, teman-teman kan nanti udah mau ini ya, persiapan UN ya, tanggal 6 dan tanggal 7 Maret. Nah, teman-teman harus pelajari pasal-pasal UU JN. Memang pasal-pasalnya banyak ya, teman-teman, tapi kalau bisa teman-teman baca, teman-teman kuasai ya, teman-teman ya. Karena nanti soalnya itu esai, teman-teman harus tahu diatur di pasal mana ya. Nah, UU JN adalah pedoman pelaksanaan tugas jabatan pengawasan pembinaan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah, dan Seksi Administrasi Notaris. Nah, ini kode etik, pedoman perilaku atau moral dalam pelaksanaan tugas dan jabatan pengawasan dan pembinaan, yaitu ada siapa aja? Ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, dan daerah sanksi organisator. Nah, ini adalah beberapa pengertian tentang UJN yang sudah kita pelajari ya teman-teman. Memang banyak pasal-pasalnya yang harus dihafal, yang harus dipelajari. Tapi kalau teman-teman tekun, baca berulang-ulang, teman-teman akan memahami isi dari UJN-nya. Mungkin banyak, tapi saran saya teman-teman harus pelajari UJN dan kode etik ya. Ini hari ini kita akan belajar UJN ya. Besok kita akan belajar kode etik. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Novias. Terima kasih teman-teman.
Oke, Ibu Novia. Ya, Oke. baik. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif. Materi hari ini lumayan banyak. Kita sudah mempelajari kaitannya tentang prosedur, teknis, dokumen, dan tahapan-tahapannya. Mungkin rekan-rekan yang yang akan bertanya bisa chat di kolom komentar. Nanti kita akan baca satu-satu. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya kaitannya dengan UUJN hari ini ya. Eh, Oke, sebelum teman-teman bertanya, mungkin aku menceritakan dikit ya tentang UKN kemarin itu. Itu kalau saya pribadi, UKN-nya itu ada PG ya teman-teman, 15 sampai 20 soal, terus esai 5 soal, terus beranak, terus wawancara ya. Nah, teman-teman katanya kalau tahun ini UKN itu esai, terus wawancara. Jadi kalau misalnya esai, teman-teman harus eh, baca, karena nanti pasti soalnya itu cerita. Terus nanti teman-teman menjawab berdasarkan pasal UUJN diatur dalam pasal berapa. Teman-teman harus tahu ya. Kalau misalnya esai berarti kurang lebih mungkin 10 sampai 15 soal mungkin ya. Karena kalau kode etik itu ujiannya nggak banyak-banyak ya soalnya. Terus nanti wawancara. Nah, teman-teman juga nanti wawancara, teman-teman harus bisa menguasai UUJN dan kode etik karena nanti kalau wawancara teman-teman bisa menjawab dengan baik dan benar, nilainya akan tinggi. Oke, ini mungkin tambahan dari saya. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh untuk bertanya. Karena waktunya juga udah sebentar lagi ya teman-teman. ya, Nggak ini kita terasa. sambil ngabuburit ya. Iya, Silakan teman-teman yang ingin ingin bertanya. bertanya boleh. Ini kalau UUJN memang banyak banget ya slide-nya teman-teman. Hmm. Dan tahun ini juga sudah tidak ada lagi pilihan ganda, adanya esai dan wawancara. Nah, ini ada yang bertanya dari Kak Grace Evelyn. Contoh soal yang keluar, apakah yang rata-rata keluar per tahun karena yang dibahas literally semua pasal. Oke, jadi materi-materi yang di dalam ujian yang sering keluar. Silahkan. Oke, UU JN yang sering keluar itu tentunya pasal satu angka satu, pasal satu angka 2, pasal satu angka 3, terus pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, terus tentang cuti ya kan di pasal 15, pasal 25 ke atas, terus tentang majelis pengawas juga teman-teman pelajari. Kalau untuk majelis pengawas itu teman-teman pelajari tentang pengertiannya, tugas wewenang dan terdiri dari apa aja. Oke, untuk UKEN itu aja ya yang banyak banget keluar itu yang tadi saya sebutkan itu ya teman-teman ya kalau bisa teman-teman hafal yang tadi saya sebutkan. Itu kalau UUJN. Kalau kode etik besok kita bahas. Dari Kak Putri Rezeki, Kak boleh di-spill soal esai yang dulu keluar saat kakak kan yang waktu Ibu Putri tahun 2025 kemarin. Mungkin bisa di-spill beberapa. Oke, saya spill beberapa soal wawancara. Oke, pertama-pertama kita duduk sama penguji. Disuruh memperkenalkan diri. Oke, memperkenalkan diri, berasal dari kampus mana, S1 di mana, S2 di mana. Nah, terus ditanya, kenapa mau jadi notaris? Nah, teman-teman nanti kalau ditanya kenapa jadi notaris, teman-teman jawabnya panjang, lebar, dan baik-baik ya. Terus nanti mau diambil notaris di wilayah mana? Oh, di sini. Teman-teman juga saat UKEN, usahakan teman-teman sudah tahu nanti mau ngambil notaris di mana. Karena nanti bakal ditanya ya teman-teman nanti mau ambil di wilayah mana. Karena siapa tahu pengujinya adalah notaris di wilayah teman-teman yang ingin mengambil ya wilayahnya. Terus ditanya, eh, apa yang kamu ketahui juga setelah misalnya teman sudah UKEN? Syarat selanjutnya bagaimana ya? Selanjutnya teman-teman harus tadi membuka kantor ya, mau senyata-nyatanya 2 bulan ya maksimal, terus mempersiapkan diri juga, membuat stempel, membuat cap, membuat berita acara ya itu kan yang tadi sudah kita pelajari di UJN. Terus ditanya, kalau membuat papan nama ukurannya berapa?
Oke, papan nama saya jelaskan diatur dalam kode etik gitu kan kita bilang ya. Sekarang kan kode etik yang baru ya teman-teman ya, kode etik yang di Jakarta eh, tanggal 24 November no, 24 November 2025 ya kode etiknya. Mengenai papan nama itu diatur di pasal berapa. Habis itu papan nama itu ada apa saja di dalamnya. Terus untuk notaris, apakah boleh buka kantor cabang? Tidak boleh. Nah, untuk kedudukan dan wilayah kerjanya diatur di pasal berapa? Nah, saya sebutkan pasal 18 dan pasal 19. Nah, habis itu eh, untuk larangan notaris tidak boleh ngapain aja. Nah, itu spill-spill dari saya sedikit untuk wawancara ya, teman-teman. Oke, itu kalau wawancara, kalau esai mungkin masih ingat Ibu Putri, silahkan. Oke, kalau esai itu saya ada keluar tentang legalisasi ya teman-teman, legalisasi ataupun war making ya itu teman-teman harus Ya, tahu legalisasi bisa dan war making. dicatat ya rekan-rekan. Iya teman-teman dicatat legalisasi dan war making. Itu pengertian dan eh, contohnya bagaimana. Oke. Terus selanjutnya apakah papan nama boleh berwarna? Tidak boleh ya karena ketentuan papan nama sudah ditentukan hitam dan putih. Terus apakah boleh untuk notaris mempromosikan diri di sosmed? Nah, itu sangat-sangat keluar ya teman-teman ya. Sangat tidak boleh ya diatur dalam undang-undang kode etik besok kita bahas ya. Tidak boleh karena melanggar pasal berapa. Terus juga untuk esai nanti bakal ada soal misalnya misalnya saya adalah warga Pontianak. Apakah saya boleh membuat akta di Singkawang? Nah, gitu. Apakah boleh? Nah, itu boleh ya. Kalau karena notaris adalah satu wilayah provinsi ya, teman-teman, beda dengan PPAT. Nah, teman-teman harus pelajari juga pasal 18, pasal 19, oke? Teman-teman juga harus tahu tempat kedudukan dan tidak boleh buka kantor cabang. Nah, itu soal esai ya, spill-spill dikit. Karena besok kita akan bahas soal-soal ya, teman-teman. Kita besok mau bahas soal-soal lebih lanjut banyak yang besok kita bakal bahas soal contoh soal dari kita. Oke, terus ada dari Kak Mufti Muadil. Untuk UKEN full UJN dan KEN ya, Kak. Yang lain gimana? Oke, untuk UKN ini bulan Oktober kemarin memang lebih banyak UUJN dan kode etik ya, itu sangat banyak. Untuk ADART untuk itu sangat-sangat sedikit ya keluarnya ya. Cuma satu atau dua itu. Itu juga PG ya teman-teman ya. Untuk esai dan wawancaranya benar-benar UUJN dan kode etik saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa kuasai pasal-pasal UUJN dan kuasai pasal-pasal kode etik ya teman-teman. Namanya juga ujian kode etik notaris. Oke, kemudian selanjutnya Kak Diah Kun. Permisi Kak, izin bertanya saat UKEN untuk pengumuman membutuhkan berapa lama? Jika tidak lolos untuk mengikuti remedi, bagaimana prosedurnya? Oke, untuk UKAN itu paling lama diumumkan 8 minggu setelah teman-teman mengikuti UKAN ya. Nanti ada yang tidak lolos ataupun tidak ataupun yang lolos, yang tidak lolos itu mungkin nanti panitia akan menghubungi saudara sebelum pengumuman. Oke, itu itu adalah wewenang dari panitia ya. Harusnya bagaimana yang tidak lolos itu karena kita juga nggak tahu itu kalau yang tidak lolos itu bagaimana ya teman-teman. Karena kalau yang saya dengar yang nggak lolos itu dihubungi kok sebelum pengumuman. Oke, terakhir ya dari Kak Grace Evelyn. Untuk waktu pelaksanaan tahun lalu berapa jam? Dan untuk pengerjaan soal pilihan ganda esai dan wawancara berapa per sesinya berapa? Oke, untuk soal PG dan untuk soal tertulis ya, itu untuk soal tertulis itu 1 jam 30 menit ya teman-teman. Untuk wawancaranya itu nanti kita bakal serentak ujian tertulis dulu. Setelah ujian tertulis selesai semua, keluar dari ruangan, baru kita akan wawancara. Nah, wawancara itu dari absen awal sampai akhir. Nah, itu berurutan. Nah, untuk waktu wawancaranya itu tergantung pengujinya bertanya banyak atau tidak, itu diberikan waktu 10 sampai 15 menit itu untuk wawancara. Kalau untuk PG tadi kita bersama-sama ujian itu adalah 1 jam 30 menit. Jadi kalau bisa teman-teman mengisi baik dan benar, berdoa juga sebelum ujian, itu benar-benar saat ujian teman-teman konsentrasi, jangan lihat kiri kanan atau kiri kanan apa, jangan nyontek ataupun bertanya dengan teman kiri kanan karena pengawasnya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman ketahuan nyontek itu bisa langsung dikeluarkan ya teman-teman. Tidak boleh mengikuti UKM selanjutnya. Oke.
Oke, ini masih ada yang bertanya gimana? Boleh, Bu Putri? Boleh, boleh, boleh. Mungkin Oke, dua atau tiga pertanyaan terakhir ya, karena waktunya mengingat. oke, boleh. Mau masak ya? Dari Kak Mufti, pas pembekalan dan verifikasi data H-1 sebelum UKEN, menggunakan pakaian apa? Dan pembekalan offline, bagaimana cara dapetinnya? Oke teman-teman, untuk verifikasi H-1 itu teman-teman memakai baju putih, itu atasan putih, bawahan hitam. Kalau perempuan itu bisa menggunakan rok atau celana berwarna hitam. Kalau laki-laki itu celana hitam, terus tidak perlu memakai dasi. Untuk sepatunya teman-teman memakai sepatu formal ya. Kalau bisa jangan kets yang berwarna ya teman-teman. Kalau bisa juga jangan kets deh, sepatu-sepatu formal aja. Nah itu untuk baju kemeja putih, lengan panjang. Ataupun lengan pendek tidak apa-apa, yang penting atasan putih dan bawahan berwarna hitam dan gelap ya teman-teman. Kalau yang pakai kerudung itu kalau bisa berwarna hitam ya teman-teman. Untuk verifikasi teman-teman nanti pembekalan akan dikasih tahu di grup. Nah teman-teman sekarang di UKAN ada grupnya kan. Nah teman-teman nanti dikasih tahu bagi teman-teman yang ingin mau mengikuti pembekalan secara offline ada grupnya. Nah waktu itu saya hanya dibatasi 20 orang. Jadi cepet-cepetan. Maaf, bukan 20 orang, 200 orang. Jadi cepet-cepetan. Jadi kemarin kita mengikuti UN itu ada 1.000 lebih, kurang lebih ya. Eh, Hanya 200 orang yang bisa mengikuti pembekalan secara offline di gedung. Jadi teman-teman jadi teman-teman bisa kalau mau mengikuti pembekalan itu cepat-cepatan isi G-form itu teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak harus ini kok, nggak harus kalau misalnya nggak dapat war untuk mengikuti pembekalan, jangan berkecil hati, jangan sedih karena online juga ada kok. Tetap kok isinya sama mungkin. Jadi isinya sama kok pasti. Mungkin tapi mungkin dia lebih ya online ya agak di via Zoom aja. Kalau offline mungkin lebih terasa lebih dapat ya pembekalannya ya. Terus juga catatannya teman-teman, pembekalan itu benar-benar teman-teman harus catat. Karena itu yang keluar pas ujian kode etik besoknya. Nah, teman-teman harus banget banget pas UKAP pembekalan teman-teman siapkan catatan, pulpen dan HP teman-teman bikin voice karena kadang kita catatan tidak lengkap ya. Karena pembekalan itu yang keluar besoknya saat ujian. Oke, itu tips and tricks dari saya. Iya, biasanya juga pembekalan di spill dikit-dikit jadi dicatat waktu pembekalan apa aja. Iya, betul. Kemudian Kak Syarifah Amalia ada soal tentang pembuatan akta atau hanya teori saja. Wow. Kayak yang tadi kita jelasin ya teman-teman, kalau UKAN itu Oktober itu hanya soal saja PG dan ESA dan wawancara. Tapi CAT sebelum UKAN itu ada pembuatan akta. Nah, untuk pengalaman saya yang sudah mengikuti Oktober tahun 2025 itu tidak ada pembuatan akta ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri menguasai pembelajaran tentang UUJN dan kode etik saja. Oke, terakhir dari Kak Pristi Yulandari, wawancaranya berapa menit ya dan untuk kiat bisa tenang saat sesi wawancara. Oke, untuk wawancaranya itu diberikan waktu 10 sampai 15 menit. Kalau untuk tenangnya itu benar-benar teman-teman nanti setelah setelah akan melakukan wawancara teman-teman berdoa nanti juga saat weekend itu ini ya puasa ya. Kalau mungkin teman-teman bisa makannya pas sahur banyak ya karena butuh tenaga ya, butuh tenaga yang sangat sangat sampai sore ya teman-teman itu ujian pagi. Misalnya teman-teman dapat nomor terakhir itu berarti dapat wawancaranya sore. Di awal-awal teman-teman bisa pulang tuh siang. Nah, teman-teman harus punya tenaga karena teman-teman nanti pas wawancara teman-teman harus memiliki sikap yang sangat-sangat baik agar penguji juga lihat kalau kita tuh memiliki etik juga dalam berbicara, dalam memberikan jawaban juga dengan baik ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu jawabannya apa, mungkin teman-teman bisa bilang, Pak maaf saya mungkin tidak tahu jawaban spesifik atau detailnya sebagai apa, tapi saya mengetahui secara langsung. Nah, gitu-gitu teman-teman harus menjawabnya dengan baik, dengan jujur, dengan lemah lembut juga ya. Kalau bisa dengan hati rendah akan biar pengujinya juga memberikan nilai plus kepada kita karena kita memiliki sikap yang baik juga saat wawancara gitu. Ke mute Kak Novi, maaf suaranya. Ke-mute. Dan berdoa semoga pengujinya dapat yang enak, yang pertanyaannya Amin.
mudah menurut kalian gitu. Iya, untuk menguji kita tidak bisa milih sendiri ya teman-teman, dari panitia yang akan memilih pengujinya kita siapa. Mm-mm. Pengujian nanti eh, terbagi dari daerah masing-masing. Jadi kalau Iya, misal di Jawa Tengah ya dari kota Tegal, Pekalongan dan lain sebagainya gitu. Nanti jadi satu di wilayah gitu. betul. Oke. Karena UTM tahun ini ya per wilayah ya. Kemarin saya pusat di Jakarta. Oke, sekian dari kita ya, mungkin dari kita serahkan kepada Ibu moderator. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa besok kita masih ada bimbel hari terakhir untuk membahas kode etik dan latihan soal juga tips and triknya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Putri Wicaksono PR Surbakti sebagai narasumber atas ilmu dan waktu yang dibagikan untuk hari ini. Semoga penjelasan tadi menjadi bekal dan bermanfaat bagi kita semua dan memudahkan rekan-rekan untuk bisa lolos ujian kode etik Notaris tahun 2026. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berdiskusi. Saya selaku moderator dan juga Ibu narasumber, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa semua. Terima kasih Ibu moderator dan teman-teman. Sampai jumpa besok kita bahas soal.